Selamat pagi, kembali lagi di podcast Uma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di podcast Uma pada pagi hari ini. Pagi yang cerah ini menjelang weekend juga, tapi kita masih aktif bekerja. Jadilah orang-orang yang terus berproduktif ya, tentunya untuk Universitas Medan Area, karena kita sedang tampil di podcastnya Uma di penghujung tahun 2023. Nah, telah hadir bersama saya pada hari ini ya, orang pertama dan didampingi oleh orang kedua loh. Dari Fakultas Pertanian Universitas Medan Area telah hadir bersama saya Bapak Dekan Dr. Siswa Panjang Hernosa SPMSI dan Bapak Wakil Bidang Penjaminan Mutu Akademik dan Gugus Jaminan Mutu Bapak Ivan Aulia Chandra SPM Biotek. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Bapak-bapak, Pak Aulia boleh agak dekat atau Pak Siswa agak dekat dengan mic-nya supaya penonton kita nanti dengar apa yang kita bicarakan loh. Sehat Bapak? Sehat, alhamdulillah. Baik, kepada terkhusus nih Bapak Dr. Siswa Panjang Hernosa SPMSI selaku Dekan baru di Fakultas Pertanian periode tahun 2023-2025. Gimana perasaannya Pak setelah 2 minggu nih dilantik menjadi Dekan Fakultas Pertanian UMA? Baik, terima kasih. Jadi memang bagaimana kesannya ya, pekerjaan ini memang amanah dan memang tidak ringan, tapi memang harus dikerjakan. Kita sebagai orang mukmin memang harus menjalankan amanah itu. Selanjutnya memang kita punya beberapa target. Nanti akan kita jelaskan target 2 tahun ke depan. Saya pikir memang Fakultas Pertanian Universitas Medan Area memang kalau di Sumatera Utara ini memang cukup baik swasta. Saya pikir itu. Jadi itu yang Bapak pikir ya, bukan Bapak rasa gitu ya. Relax Pak, relax. Jadi boleh ya sekali lagi saya ingatkan untuk Bapak berbicara pada mikrofon karena penonton kita komplain. Kak, nggak denger nih Bapak Dekannya ngomong apa gitu. Jadi memang adik-adik ini butuh biasalah anak zaman now. Suaranya harus agak-agak besar gitu ya. Baik, didampingi oleh Bapak Wakil Bidang Penjaminan Mutu Akademik dan Gugus Jaminan Mutu, Pak Ivan Aulia Chandra SPM Biotek. Gimana nih Pak menyandang status baru dari nama Wakil Dekan menjadi Wakil Bidang? Apa sih Pak perasaannya? Luar biasa sekali, terutama karena ada perubahan-perubahan gitu ya. Artinya benar. Ada perubahan tupoksi, kemudian juga ada perubahan tanggung jawab dari dibandingkan dengan tahun lalu. Namun ya pastinya tetap ke arah kurikulum, pelayanan akademik dan lain-lain gitu. Kemudian akademik ini karena dia adalah dapur dari perguruan tinggi atau fakultas, jadi ya hampir cukup tinggi, cukup banyak amanah yang perlu Baik, artinya butuh usaha yang lebih effort yang lebih kuat lagi gitu ya Pak. Nah, kita masuk ke topik nih Pak Dr. Siswa dan Bapak Ivan yang insya Allah soon doktor juga nih Pak ya, ditunggu. Insya Allah. Apa sih yang menjadi visi misi dari Fakultas Pertanian yang relate dengan implementasi kepada fakultas tentunya di Universitas Medan Area? Boleh Bapak Dr. Siswa? Baik, jadi memang visi kita di tahun 2035 menjadi fakultas yang unggul di tingkat nasional dalam menghasilkan lulusan yang inovatif, profesional dan berkepribadian. Kemudian misinya tentunya dari Tridharma perguruan tinggi meningkatkan pendidikannya, kemudian penelitiannya, dan juga kerjasamanya. Tapi ini untuk mempersingkat, ini kan memang saya menjadi dekan punya capaian-capaian yang harus dikerjakan. Benar. Jadi untuk visinya saya simpelkan, kemudian untuk nanti di tata pamong kita saya akan meningkatkan kinerja dari SPMI-nya dalam kegiatan sehari-hari. Standar penjaminan mutu ya Pak ya. Bapak sekali lagi boleh nggak kayak ini gini? Jadi memang standar penjaminan mutu, kemudian nanti ada di bagian kemahasiswaan kita harus mengupayakan
untuk mahasiswa itu sendiri selesai tepat waktu. Diupayakan dari kita buat pelayanannya. Contoh kita buat pembimbing skripsi itu kita kasih kebijaksanaan, 1 dosen bimbing, 1 mahasiswa. Kemudian untuk kualitas SDM-nya kita akan meningkatkan ke lektor kepala dari dosen-dosen kita. Kemudian untuk pendidikannya, jadi kita akan mengembangkan mata kuliah, memang sudah dijalankan. Jadi contoh mata kuliah bidang agroteknologi, ada mata kuliah kita punya sistem SIG. Nah, SIG ini memang sesuai kebutuhan sekarang dunia kerja untuk pemetaan. Kemudian untuk mata kuliah agribisnis kita akan menggabung, memang sudah ada mata kuliah dasarnya adalah penyuluh pertanian, kemudian kita gabung dengan public speaking. Jadi kemampuan jadi seperti kolaborasi ya Pak di mata kuliah ini ya. Kolaborasi. Kemudian yang paling penting luaran penelitian kita, penelitiannya mahasiswa dan dosen diupayakan kita dorong, kita push dosennya untuk jurnal internasional yang terindeks Scopus. Jadi begitu. Baik, jadi tadi udah disebutkan ya oleh Bapak Dekan terkait dengan visi misi, tentunya misi juga terdapat poin-poin seperti pendidikannya, penelitian, pengabdian dan kerjasama gitu ya Pak ya. Nah, berbicara kerjasama nih, artinya nggak hanya MOU, tapi MOU lebih punya implementasi kepada fakultas untuk mensupport akreditasi fakultas ya Pak ya. Boleh nggak sih Pak dipamerkan ke kita kerjasama apa aja sih Pak yang udah dilakukan oleh Fakultas Pertanian Universitas Medan Area tentunya, dan ditambah lagi apa sih target kedepannya di periode Bapak terkait dengan kerjasama yang akan dilakukan? Boleh nanti dibantu sama Pak Ivan juga. Silakan Bapak. Terima kasih. Jadi memang ini sengaja saya bawa Bapak Ivannya sebagai wakil bidang. Baik. Ini adalah dosen berprestasi yang baru tahun ini juga melakukan kerjasama penelitian dengan universitas yang ada di Vietnam. Kita beri tepuk tangan dulu dong. Jadi saya pikir beliau lebih tepat menjelaskannya. Baik, kita persilakan kepada Bapak Wakil Bidang Penjaminan Mutu Akademik dan Gugus Jaminan Mutu Bapak Ivan Aulia Chandra SPM Biotek ya. Agak untuk dapat tapi memang harus dibacain supaya kita terbiasa nih dengan istilah-istilah akademik gitu ya, supaya tidak asing. Pak Ivan ini sekarang ini jabatannya apa sih? Apa masih wakil dekan gitu. Sementara namanya udah berubah gitu dengan seiring perkembangannya zaman pendidikan gitu ya Pak. Boleh Pak Ivan silakan terkait dengan kerjasama. Jadi kita kerjasama tadi sebelum menjawab dari kerjasama yang dilakukan dengan Vietnam tadi ya. Baik. Sebenarnya di tahun 2021-2022 kita berturut-turut alhamdulillah lolos di hibah penelitian program kompetisi Kampus Merdeka. Itu kita beri tepuk tangan dulu dong. Yang merupakan untuk pencapaian ya. Hibah prestigious untuk perguruan tinggi yang dari ribuan perguruan tinggi hanya 116 yang lolos dari dari kegiatan program kompetisi Kampus Merdeka tersebut. Nah, di situ juga di push untuk salah satu targetnya adalah untuk mengembangkan kerjasama kemitraan baik itu di Duka, kemudian juga dengan perguruan tinggi. Nah, jadi kita udah ada kerjasama dengan perusahaan-perusahaan regional, perusahaan perkebunan regional seperti PTPN, PPKS, kemudian PT Betami, Lonsum, kemudian juga ada PT Agri Sinarmas dan lain-lain itu. Dan itu sebenarnya sudah berlangsung, namun belum ada MOU saja. Nah, salah satunya bentuk dari kerjasamanya itu ya salah satunya adalah field trip, kemudian juga magang. Alhamdulillah perusahaan-perusahaan itu sangat memfasilitasi mahasiswa kita untuk kegiatan tersebut, magang dan lain-lain. Kemudian juga ada PT Sokvin, kita barusan 2022 itu ada kerjasama kolaborasi riset dengan PT Sokvin. Dan alhamdulillah ada 5 orang dari PT Sokvin dan 5 orang untuk PPKS yang melakukan kerjasama dari beberapa skema-skema penelitian atau proyek kerja penelitian dari
perusahaan tersebut, terutama untuk pengembangan varietas-varietas unggul sawit. Nah, Baik. salah satu Nah, itu yang terlibat dosen atau mahasiswa, yang Pak? terlibat adalah mahasiswa sendiri kayaknya. Mahasiswa langsung. Mahasiswa sendiri, namun dibimbing oleh dosen pembimbingnya, dosen pembimbing lapangan. Artinya dan tetap juga, ada pembimbing yang ikut terjun ke lapangan ya, gitu ya, Pak? Ya, betul. Nah, kemudian juga ada perguruan tinggi. Perguruan tinggi ada UNAN, IPB, kemudian UGM, kemudian juga ada Politeknik Pertanian Sumatera Barat. Artinya dan juga, kolaborasi ini udah nasional gitu ya, Pak ya? Iya, kolaborasi nasional dan juga internasional, Kak Ina. Baik. Ada 2 perguruan tinggi Vietnam, yaitu Kinh Giang University dan An Giang University. Sudah bekerja sama dengan kita. Di tahun 2021 mereka menampung 30 mahasiswa kita untuk pertukaran pelajar. Student exchange kita beri tepuk tangan program. dong. Artinya mahasiswa dari Fakultas Pertanian ini udah nggak hanya terjun secara nasional tapi juga udah go internasional gitu ya, Pak ya. Ya, luar biasa memang luar mahasiswa biasa kita. ya. Jadi nggak ditambah lagi dengan Fakultas Pertanian di Universitas Medan Area ini yang udah memiliki tingkat magister dan program doktornya gitu ya. Itu juga menjadi tolak ukur kesuksesan gitu Fakultas Pertanian di Universitas Medan Area. Kita beri tepuk tangan sekali lagi dong untuk Fakultas Pertanian. Terima kasih. Baik, nah itu kan dari kerjasama yang udah terjalani gitu ya, Pak. Ada nggak sih dari Bapak Doktor Siswa target untuk menambah kerjasama atau mengupdate kerjasama yang tadinya dikatakan oleh Pak Ivan belum ada tanda tangan MOU-nya gitu? Apakah akan ada target akan dilakukan penandatangan MOU maupun MOE lebih detail lagi kepada Bapak? Baik, jadi memang penandatanganan MOU-nya memang sudah banyak nasional dan internasional, tapi yang memang yang paling penting adalah MOA-nya, action-nya. Iya, benar. Jadi tadi sudah ada 2, nanti kita akan upayakan di negara tetangga yang ada di Malaysia. Baik. Untuk peningkatan MOA-nya. Baik, ditagih nih ya Pak ya. Ini kan penghujung tahun ya. Di pertengahan tahun depan mudah-mudahan kita ketemu lagi, nanti akan saya singgung kembali untuk menagih janji Bapak telah melakukan MOE gitu ya. Baik. Tambahan dari Pak Ivan, boleh Pak terus dipamerkan apa sih yang menjadi keunggulan fakultas nih? Tadi kan terkait dengan visi misi. Nah kita langsung aja nih masuk ke keunggulan. Kalau emang tadi udah termasuk dari satu keunggulan, boleh nggak ditambah dipamerkan kepada kita semua keunggulan dari Fakultas Pertanian? Sebenarnya prinsipnya bukan pamer ya. Baik. Nanti kalau umpamanya pamer ada sesuatu yang ditinggi-tinggikan, hiperbolakan gitu. Padahal itu adalah fakta sebenarnya. Benar, gitu. Tapi nggak apa-apa. Ini supaya ada nilai jual gitu ya kepada Fakultas Pertanian Universitas Medan Area, kepada adik-adik yang nonton, supaya adik-adik ini tahu bahwasanya keunggulan dari Fakultas Pertanian Universitas Medan Area ini udah mau go internasional loh. Bahkan udah banyak kerjasama yang dilakukan dengan pihak-pihak luar negeri gitu. Jadi memang kalau pamer untuk kebaikan itu saya rasa nggak masalah gitu ya. Nggak boleh sok sedikit sombong, nggak apa-apa. Silakan Bapak. Betul, Kak. Nah, jadi kerjasama yang salah satunya sebenarnya sudah ada MOA-nya kita. Itu ada Kinh Giang sama An Giang University. Kinh Giang itu kita barusan 2022 sudah menjalin kerjasama riset kolaborasi, dan itu dari dana program dana internal dari yayasan UMA, ya. Dari yayasan. Kita beri tepuk tangan dulu dong yang kepada Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim yang telah memberikan dana dia ya kepada support dia, benar. Luar biasa. Jadi itu merupakan kerjasama riset kolaborasi, yaitu untuk merancang atau membuat atau merakitlah varietas-varietas unggul yang tahan terhadap salinitas. Jadi kita ingin mengekstensifikasi atau memperluas pertanian itu, salah satunya pangan, karena itu masih terkendala di kita. Jadi pertanian padi itu kita harapkan ke depannya tidak hanya di lahan basah saja, di lahan-lahan biasa saja di dataran tetapi juga di coastal area atau pinggir-pinggir pantai, karena dia salinitasnya tinggi dan kita negara kepulauan, Kak Ina. Benar-benar. Nah, jadi itu kita ingin memaksimalkan lahan-lahan yang tidak bisa digunakan untuk padi, kita coba untuk padi. Nah, itu salah satunya dengan mengidentifikasi gen SNAC namanya. Nah, itu gen SNAC itu adalah gen yang berekspresi untuk meningkatkan kemampuan tahan atau toleran terhadap
salinitas, dan itu sudah dilakukan dengan Kingyang University dengan Baik. Dr. Duong Na. Baik, Iya. jadi itu dia tadi ya, untuk proses pembelajarannya udah menuju canggih gitu ya Pak, yang tadinya nggak bisa nanam padi dekat pantai, ini akan diusahakan dengan adanya kerjasama Iya. dengan universitas-universitas luar. Nah, itu hanya segelintir keunggulan yang disebutkan oleh Bapak Ivan ya, sebagai Wakil Bidang Penjaminan Mutu Akademik dan Gugus Jaminan Mutu. Nah, kita masuk ke akreditas fakultas nih Pak. Apa sih yang menjadi akreditasi Fakultas Pertanian sekarang, tentunya kepada prodi-prodinya, dan ada nggak sih Pak target untuk mempertahankan atau mencapai lebih unggul lagi kepada program studi di Fakultas Pertanian? Boleh kepada Bapak Doktor Siswa? Ya, baik. Jadi memang pada saat ini kita Fakultas Pertanian ada 2 prodi, Iya. yaitu prodi agroteknologi dan prodi agribisnis. Agribisnis. Dan memang pada saat ini juga sudah kita selesaikan ya, submitnya, uploadnya untuk agroteknologi, diupayakan memang untuk menjadi akreditasi A. Oke, jadi targetnya agro untuk unggul ya Pak ya? Ya, A. Dan agribisnis. Kemudian untuk agribisnis memang sudah A. Oke, agrinya memang sudah A ya? A itu diupayakan unggul. Oke. Nah, kan biasanya kalau untuk A itu biasanya poinnya 361 sampai 400. Namun kalau untuk unggul ada beberapa kriteria yang memang harus dipenuhi. Baik. Nah, itulah yang kami upayakan. Artinya memang ada bukti-bukti yang syahih dari hal-hal itu. Artinya target dari Bapak Dekan Dr. Siswa Panjang Hernosa SPMSI ini adalah ingin meningkatkan program studi seperti agribisnis yang sekarang akreditasi A itu menjadi unggul dengan kriteria dan syarat-syarat yang harus dipenuhi, yang tadinya disebutkan beberapa kriteria dan syarat itu sebenarnya sudah ada, hanya saja tinggal untuk pemenuhan syarat administrasi dan proses akreditasinya ya Pak ya. Nah, dari Pak Ivan ada nggak sih tambahan terkait dengan akreditasi? Akreditasi itu adalah karena akreditasi kerjasama, akreditasi ini adalah kerjasama tim ya, Kaina ya. Jadi ya kita mengerahkan semua tim-tim yang ada, SDM yang ada untuk membantu untuk penyelesaian akreditasi ini. Nah, karena sebenarnya data kita sudah banyak, gitu. Cuman hanya mengumpulkan saja. Tinggal mengumpulkan dan menunggu waktu ya, untuk proses rekapitulasi data, kemudian juga berkaitan dengan penilaian-penilaian yang lain seperti analisis-analisis tracer study-nya dan lain-lain gitu yang perlu diapakan. Bahkan kalau umpamanya di tracer study sebenarnya mahasiswa kita bahkan sebelum lulus pun ya sudah ada yang diterima di perusahaan Kaina. Baik, jadi itu suatu kebanggaan gitu ya. Buat adik-adik yang berkuliah di Fakultas Pertanian ini udah langsung ada pekerjaan. Udah ada pekerjaan. Bisa jadi perusahaan yang menampung. Iya, jadi memang langsung dipandang ya calon alumni Pertanian UMA ini bisa langsung dilakukan ikatan dinas dengan perusahaan-perusahaan terkait yang telah dilakukan kerjasama gitu ya Pak ya. Jadi itulah yang mau kita komunikasikan dengan mahasiswa, dengan alumni, kemudian juga untuk peningkatan kinerja seperti yang dibilang oleh Pak Dekan tadi bahwa mau ditingkatkan publikasi, dosen dan lain-lain. Karena sebenarnya kalau umpamanya untuk menarasikan itu hal yang tidak terlalu membutuhkan effort, tetapi datanya yang akan kita analisis itu apa gitu. Jadi kita dan itu juga butuh usaha yang keras gitu ya Pak. sangat. Datanya itu yang perlu kita apakan dan itu sudah ada. Tinggal kita perlu waktu untuk tim yang solid untuk bisa menyelesaikan akreditasi ini. Nah, tadi kan kita udah cerita akreditasi. Kita pengen tahu nih Pak, di Fakultas Pertanian Universitas Medan Area, prestasi dosen dan prestasi mahasiswa apa aja sih Pak yang udah dicapai dan target apa yang ingin dicapai gitu di periode ini? Boleh nggak dipamerkan ke kita prestasi, bisa jadi secara detail maupun secara keseluruhan, kami persilahkan. Nah, Pak. Jadi kalau untuk prestasi mahasiswanya di tahun 2023 ini memang untuk proses PKM-nya ada 6 proposal yang sudah lolos, kemudian untuk kegiatan wirausaha mahasiswa ada 4 proposal yang lolos, kemudian ada juga mendapat prestasi mahasiswa ada 1 medali emas dari kejuaraan taekwondo, kemudian ada medali perak. Dan ada satu lagi kita Ahmad Baki ya, baru lolos juara pertama di GOR pada matching band. Baik.
Kita beri tepuk tangan Ya. dulu dong Ya. untuk semua Jadi- prestasi yang dicapai oleh mahasiswa yang telah disebutkan oleh Bapak Dekan ya. Ya. Ada tambahan Bapak? Saya pikir Pak Wakil bisa lebih apa. Baik, mungkin secara keseluruhan aja prestasi yang telah dicapai oleh dosen maupun mahasiswa yang Pak Ivan ketahui ya gitu. Oke, yang diketahui itu sebenarnya Banyak. apa namanya cukup banyak ya. Iya, hanya saja Maksudnya- mungkin tidak tersebut satu persatu di sini ya. Baik. Jadi yang seperti yang disampaikan oleh Bapak tadi, mungkin saya bisa menambahkan saja. Boleh. Kemarin barusan bulan lalu itu kita lolos untuk KMI, Oke, Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia. Itu hanya beberapa perguruan tinggi saja yang dipanggil ke Bali. Oke. Nah, itu di bawah bimbingan Bu Indah Aprilia, Baik, SPMSI. oke, yang luar biasa. berangkat bulan lalu Iya, sepertinya. bulan Kita lalu. beri tepuk tangan dulu Luar dong biasa. untuk mahasiswa yang udah berangkat ya lulus Ya. KMI ke Ah. Bali Ya. bersama dengan dosen pembimbingnya Ya. Ibu Indah Aprilia ya. Ya. Kemudian juga kalau dosen karena kita tadi apa ya Pak ya, ada apa namanya di Fakultas Pertanian itu di UMA ada 13 Heeh. guru besar, ada 12 guru besar, 9-nya itu ada di Fakultas Pertanian. Wih, itu udah sebuah prestasi gitu ya. Kita beri tepuk tangan Kalau dulu dong. dibilang guru besar apa namanya, kalau dibilang prestasi dosen, Dosen, ya mungkin guru udah. besar itulah yang paling tinggi. Iya. Ya. Jadi memang sebenarnya udah dari covernya aja udah tahu bahwasanya dosen-dosen di Fakultas Pertanian ini rata-rata berprestasi Iya. dengan banyaknya guru besar, dengan sudah adanya program magister dan Kolaborasi, ya. program doktor Iya. gitu ya. Jadi nggak perlu disebut secara detail pun kita udah tahu gitu bahwasanya Iya. begitu banyak dosen berprestasi dari Fakultas Pertanian Dan sangat Universitas banyak Medan Area. kualifikasinya Baik. di guru besar itu kan banyak tuh kualifikasinya. Benar, dan itu kan nggak mungkin kita sebutkan satu-satu nanti Iya. durasi kita nggak cukup nih Pak. Jadi untuk Sampai jam 24 malam. baik, jadi buat untuk prestasi dosen di Fakultas Pertanian Universitas Medan Area yang nggak mungkin kesebut satu-satu, kita beri tepuk tangan aja deh, gitu ya. Karena telah mencapai dan bisa membawa nama Fakultas Pertanian ini akan menjadi unggul nantinya, amin. Nah, tadi kita udah cerita tentang prestasi, akreditasi, keunggulan, dan visi misi ya Pak ya. Nah, adik-adik yang sedang nonton IG Live-nya Uma Bestari ini pengen tahu nih Pak, beasiswa apa sih yang ditawarkan oleh Fakultas Pertanian tentunya yang ada di Universitas Medan Area gitu. Mungkin secara garis besar aja nggak apa-apa. Saya pikir saya jawab dulu ya. Boleh. Jadi beasiswa yang ada di Universitas Medan Area itu ada beasiswa yayasan Oke. yang ranking 1 itu biaya 100% untuk tahun pertama. Baik. Kemudian ada yang ranking 2 dan 3 itu ada 50% tahun ajaran pertama juga. Oke. Dan memang harus memenuhi TPA. Iya. Harus memenuhi TPA. Tes potensi Kemudian, akademik. Tes. kemudian ada beasiswa peningkatan prestasi akademik, kemudian ada beasiswa bantuan biaya pendidikan, bidik misi, beasiswa KIP, apalagi yang tambahan terbaru BI mungkin BI, ya, Bank BI, Indonesia ya, Bank Pak ya. Indonesia. Itu beasiswa. Jadi itu ya adik-adik yang sedang nonton IG live-nya Uma Bestari, Bapak Dekannya udah ngasih tahu bahwasanya di Fakultas Pertanian Universitas Medan Area ini tentunya banyak fasilitas beasiswa yang bisa diberikan kepada adik-adik mahasiswa. Nah, buat adik-adik yang pengen nih masuk ke Fakultas Pertanian Universitas Medan Area di semester depan ya, tahun ajaran 2023-2024, buat kalian yang lulus di tahun 2024, dapat ranking di sekolah, itu nanti buat yang ranking 1 tadi udah disebutkan oleh Bapak Dekan bisa dapat potongan uang kuliah sebesar 100% di tahun pertama. Buat yang ranking 2 dapat potongan 75% di tahun pertama, dan buat yang ranking 3 dapat potongan sebesar 50% di tahun pertama. Nah, buat tahun-tahun selanjutnya kalian tetap bisa mendapatkan beasiswa apabila kalian mengikuti kegiatan-kegiatan atau Ya. program beasiswa yang dapat menunjang prestasi kalian gitu ya. Dan tentunya itu juga nggak lepas dari dukungan dan support bahkan informasi yang transparan dari Fakultas Pertanian kepada adik-adik gitu. Ya. Jadi fakultas, civitas akademik fakultas, para fungsionaris dan dosen-dosen tentunya dan kakak-kakak kelas dari mahasiswa pertanian nggak akan lepas tangan gitu ya Pak. Ya. Terus memberi dukungan dan support gitu kepada adik-adik yang bakal masuk ke Fakultas Pertanian untuk bisa berprestasi, nggak hanya kupu-kupu kuliah pulang gitu ya. Jadi bisa aktif gitu di fakultasnya. Nah, tadi udah cerita beasiswa.
Nah, kita pengen tahu nih Pak, tadi Pak Ivan udah sempat menyinggung terkait dengan MBKM. Nah, Ya. program dari MBKM ini sendiri apa aja sih Pak yang ada di Fakultas Pertanian? Coba. Program MBKM itu ada yang ada yang diselenggarakan dari kementerian langsung, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian juga ada kemarin karena hibah tersebut, jadi kita ingin meningkatkan, salah satu targetnya adalah meningkatkan penyelenggaraan program MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi ada magang bersertifikat, kemudian juga ada pertukaran pelajar tadi yang saya sebutkan, kemudian juga ada kewirausahaan, ada ada KKN tematik, ada pemberdayaan desa, itu ada PHP 2D namanya. Jadi seperti pemberdayaan desa ini nggak hanya dilakukan oleh dosen gitu ya Pak. Jadi memang mahasiswa udah langsung bisa terjun ke lapangan. Tentunya tidak lepas dari bimbingan dari dosen gitu ya. Karena kan yang diharapkan dari program tersebut adalah bagaimana agar mahasiswa itu berkontribusi, peduli dengan masyarakat. Baik. Jadi kita Tridharma itu tidak hanya untuk dosen, tetapi Tridharma perguruan tinggi itu berlaku untuk mahasiswa dan dosen atau sivitas akademika. Baik. Jadi artinya adik-adik mahasiswa dari Fakultas Pertanian ini ketika nanti selesai studi ya, udah nggak kaget lagi terjun ke lapangan, udah nggak kaget lagi dunia kerja itu seperti apa. Karena di masa perkuliahan udah langsung diajak nih untuk ikut penelitian kepada masyarakat, pengabdian kepada masyarakat. Mengikuti penelitian-penelitian yang didampingi oleh dosen gitu ya Pak ya. Nah itu juga menjadi keunggulan ya dari Fakultas Pertanian tadi. Nah program MBKM sudah dijelaskan oleh Bapak Wakil Bidang Penjaminan Mutu Akademik dan Gugus Jaminan Mutu Bapak Ivan Aulia Chandra SPM Biotek. Nah kita masuk ke fasilitas nih Pak yang ada di Fakultas Pertanian yang menjadi daya tarik nih, yang bakal menjadi daya tarik bagi adik-adik yang sedang nonton IG Live-nya Uma Bestari di season Fakultas Pertanian ini. Boleh nggak sih Pak dipamerkan fasilitas apa aja yang ada? Silakan. Baik, jadi memang fasilitas di pertanian, khususnya agroteknologi dan agribisnis, itu kita punya smart board, kemudian kita punya drone mini DJ itu untuk pemetaan sesuai diduga ya. Itu pemetaan untuk lahan gitu Pak. Kan perkembangan pertanian itu kan arahnya kan ekspansi kelapa sawit. Jadi drone itu berfungsi untuk pemetaan luas sawit. Istilahnya remote sensing ya. Jadi kita udah nggak jalan bawa meter kayak gitu lagi, udah canggih banget gitu ya Pak ya. Dulu kan asisten. Jadi kalau dulu kami hanya pakai Garmin, itu hanya jalan, jadi artinya misalkan ada sungai memang harus lewat. Iya benar. Sekarang enggak. Sekarang udah. Itulah kita suruh aja. Kalau dulu kerja pakai otot, sekarang udah kerja pakai otak gitu ya Pak. Dengan drone tadi. Gitu. Kemudian ada smart classroom, ada VR ya, virtual reality. Kemudian yang paling penting memang lahan kita di UMA ini, alhamdulillah Pak Yayasan punya lahan percobaan untuk penelitian dosen dan mahasiswa yang cukup luas. Jadi itu memang menjadi fasilitas utama untuk proses pembelajaran mahasiswa di Fakultas Pertanian Universitas Medan Area. Kita beri tepuk tangan dulu dong untuk dukungan ya dari fasilitas dari Universitas Medan Area, tentunya dari dukungan Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim juga. Kemudian Kak Ena mungkin saya tambahkan. Silakan. Tadi kan ada dibicarakan ke Bapak itu tergabung dalam smart classroom namanya istilahnya. Nah sekarang tentu berbicara tentang pendidikan tentu ada hubungannya dengan praktikum laboratorium penelitian. Jadi kita sudah banyak alat-alat yang canggih untuk menunjang penelitian dan pembelajaran di Fakultas Pertanian, ya itu salah satunya PCR, kemudian itu untuk amplifikasi DNA, untuk analisis genetik seperti itu, kemudian juga mikrobiologi, ada inkubasi, ada koloni counter dan lain-lain, dan itu dibutuhkan untuk peningkatan kualitas dan kompleksitas penelitian dari sivitas akademika di Fakultas Pertanian. Baik, nah cerita laboratorium, artinya alat-alat yang ada di laboratorium ini menjadi fasilitas utama untuk mendukung proses pembelajaran dari mahasiswa Fakultas Pertanian. Nah, di laboratorium ini sendiri ya Pak ya, selain fasilitas yang memang didukung oleh yayasan, ada nggak sih memiliki atau mendapatkan hibah dari PKKM atau sebagainya, dan apabila memang ada gitu ya Pak ya, memang ada, silakan dipamerkan, silakan Bapak.
Jadi sebenarnya peralatan-peralatan itu sudah dari yayasan itu sudah sangat canggih gitu ya. Oke. Dan alhamdulillah dengan pendanaan tadi hibah yang 2 tahun tadi kita diberikan kemudahan dan untuk pengayaan instrumen Oke. dari penelitian-penelitian dan praktikum yang tadi yang saya sebutkan PCR, kemudian mikrobiologi. untuk mikrobiologinya Biologi. ada colony counter, ada inkubasi, shaking inkubator, Oke. kemudian ada mikroskop binokuler untuk pemaparan magnifikasi sel-sel bakteri-bakteri atau jamur untuk gitu. benda-benda kecil yang tidak terlihat gitu ya Pak ya. Terlihat, tidak kasat mata seperti itu. Jadi ya fasilitas yang seperti itu dibutuhkan untuk peningkatan kualitas mahasiswa, dan alhamdulillah kita di Fakultas Pertanian sudah menyediakan lengkap dan tentunya itu menjadi fasilitas penting gitu ya. Nah, ada nggak sih Pak nih dari Bapak Dekan Dr. Siswa Panjang Hernosa SPMSI target untuk mendapatkan tambahan alat hibah dari program PKKM ini Pak? Selain dari PKKM ada. Pak boleh nggak lebih dekat lagi jadi jelas gitu target Bapak akan kita tagih tahun depan loh. Silakan Bapak. Jadi memang kan fokusnya untuk agroteknologi itu untuk pertanian organik ya. Nah, pertanian organik tentunya harus menguatkan beberapa alat untuk kultur jaringannya, dan itu memang sudah dikembangkan. Diupayakan memang untuk seperti penelitian Bapak ini, dia adalah pengembangan varietas tahan terhadap cekaman. Nanti akan ditambahkan beberapa alat untuk inkubator, misalkan untuk hal-hal yang memang penting. Kemudian kalau untuk agribisnis, jadi kalau untuk agribisnis kita penguatan di program-program analisisnya, alat-alat analisisnya. Nah, sepertinya kan biasa masih menggunakan SPSS. Jadi pengembangan ada hal-hal baru seperti EPIUS dan sebagainya. Nanti diupayakan kita bisa untuk menganalisis data. Saya pikir seperti itu. Jadi tadi udah disebutkan ya terkait dengan fasilitas-fasilitas yang ada di Fakultas Pertanian Universitas Medan Area. Jadi udah sangat banyak disebutkan dan itu hanya segelintir ya. Kalau adik-adik lebih penasaran, ingin tahu lebih banyak lagi, mendalam lagi terkait dengan Fakultas Pertanian yang ada di Universitas Medan Area, kalian udah bisa langsung join aja untuk kuliah di Fakultas Universitas Medan Area di semester depan ya, di tahun ajaran 2023-2024. Buat adik-adik yang lagi nonton, boleh ngasih tahu, ngabarin ke 40 tetangga kiri, tenaga kanan, depan, belakang untuk masuk ke Fakultas Pertanian Universitas Medan Area. Ya, jadi supaya kalian tuh nggak penasaran lagi dengan dunia pertanian yang kekinian, yang tadi udah disebutin dengan segudang fasilitas yang canggih, melihat lahan dengan drone gitu ya Pak ya. Udah nggak ngukur lagi pakai meteran, terjun ke lapangan panas-panasan tuh udah nggak zaman gitu ya Pak ya. Nah, secanggih itu pertanian di era masa kini ya Pak ya. Masuk ke peluang karir gitu Pak, peluang kerja. Pastinya adik-adik ini penasaran dong. Nanti kalau kuliah di Fakultas Pertanian UMA itu lulusnya bisa bakal jadi apa sih? Karena pertanian apakah bakal jadi petani, petani kekinian atau gimana? Boleh Pak Dr. Siswa dan Pak Ivan kasih pencerahan buat adik-adik ini bakal bisa jadi apa lulus dari Fakultas Pertanian UMA? Ya, jadi memang sesuai bidangnya ya, agroteknologi juga ada agribisnis. Jadi kalau agroteknologi memang itu kan budidaya, kemudian memang bisa ditempatkan di perusahaan-perusahaan perkebunan baik swasta maupun milik negara. Memang secara stature studi memang kita memang banyak di perkebunan, juga sebagai asisten, kemudian juga ada sebagai juga di head office, kemudian ada juga di bidang agribisnisnya itu menjadi penyuluh pertanian, kemudian karena bidangnya agribisnis bisa di bankir juga bisa. Artinya lulusan program studi agribisnis ini juga bisa masuk ke dunia perbankan gitu ya. Jadi bukan karena sarjana pertanian kok kuliah di bank gitu. Padahal dia memang program studi agribisnis gitu ya Pak ya. Nggak semata-mata harus bertani gitu ya Pak ya. Nah, ada lagi nih Pak prospek kerja untuk adik-adik alumni. Nah, di dalam mata kuliah kami mengembangkan mata kuliah agripreneurship.
intensif, Mhm. jadi diupayakan memang mahasiswa itu mengembangkan sumber daya lokal. Jadi Oke. bisa jadi pengusaha, Mhm. jadi pengusaha, Pengusaha. diupayakan sumber daya lokal. Artinya sarjana pertanian juga bisa bersolo karir gitu Iya, ya, Pak ya? bersolo karir. Oke. Wira Jadi, swasta. memang dengan limpahan komoditas yang ada di tropik kita ya, tropis ya, jadi Oke. memang banyak. Jadi saya pikir itu, jadi Bapak Ipan bisa menambahkan. Boleh Pak Ipan tambahan buat peluang karir atau prospek kerja untuk adik-adik calon alumni Fakultas Pertanian? Oke, jadi sebenarnya sebelumnya sudah saya sampaikan tadi ada apa namanya, ada dari perusahaan-perusahaan perkebunan ya, karena Mm-mm. kita di Sumatera Utara ini kan memang Oke. salah satu sektor yang berkembang pesat itu adalah perkebunan. Perkebunan, iya. Kayak PTPN 2 ada di kita, PTPN 4 ada di kita, PTPN 3 gitu. Benar. Dengan perusahaan-perusahaan swasta BUMS dan BUMN yang sangat banyak, sehingga itulah yang peluang-peluang untuk apa namanya, untuk menampung alumni dari Fakultas Pertanian. Kemudian juga ada tadi sudah saya sampaikan ada beberapa perusahaan-perusahaan bahkan di Kalimantan itu alumni-alumni kita juga sudah ada yang bekerja di sana. Baik. Dan kalau udah kerja di perkebunan itu rasanya orang kayak udah langsung, wih perkebunan, pasti ini cuannya banyak nih. Jadi gitu ya, buat adik-adik yang bakal kuliah di Fakultas Pertanian, tentunya di Universitas Medan Area, apabila kalian bisa menembus ya, masuk ke sektor perkebunan gitu ya, masuk ke PTPN atau segala, pasti itu udah langsung tuh, cuannya banyak nih. Jadi alumni pertanian rata-rata bisa kaya raya gitu ya. Jadi gitu ya adik-adik, buat kita yang seperti saya nih awam gitu ya, jadi masuk Fakultas Pertanian pasti itu duluan gitu ya, pengen tahu bakal kerja di mana gitu, bakal prospek kerjanya, bakal bisa menghasilkan cuan yang banyak atau enggak gitu ya Pak. Betul. Gitu. Boleh ada tambahan Pak Ipan atau sebelum kita tutup kita masuk ke pertanyaan penonton? Barangkali udah cukup. Nah, tadi saya udah membuka sesi tanya jawab ya, tanya jawab dari adik-adik yang udah nonton IG Live Uma Bestari. Nah, pertanyaan pertama ada dari @julianto_72, agak panjang nih. Pertanyaannya adalah, ada kabar beredar mengenai beras yang terbuat dari plastik. Menurut Bapak, dari segi pertanian, bagaimana cara membedakan beras padi asli dengan beras buatan? Karena kalau dilihat secara sekilas, bentuk rupa dari kedua itu nyaris tidak ada bedanya. Wih, ini sepertinya pengalaman pribadi nih beli beras palsu gitu. Boleh gambarannya kepada Bapak Dekan ataupun Bapak Wakil Bidang Penjaminan Mutu, silakan. Sebetulnya simple ya. Oke. Membedakan antara beras palsu dan beras plastik. Bapak dokter siswa, saya dari tadi udah kena komplain terus nih karena suara Bapak Dekan terlalu kecil gitu ya. Jadi boleh Pak suaranya agak adik-adik gitu. Jadi kayak kalah suara nih sama Pak Ipan. Boleh Pak. Jadi sebetulnya hal simple itu ya, membedakan beras plastik dan beras yang tinggal dikasih air panas. Kemudian kan memang terlihat kalau plastik kan dia tidak memuai, sulit memuai, kan ada hitungan detiknya. Kalau misalkan beras asli kan langsung memuai. Jadi saya pikir itu, jadi tidak perlu alat yang canggih untuk membuktikan. Baik, tambahan dari Pak Ipan untuk membedakan beras asli dan beras buatan. Ini sebenarnya apa namanya ya, yang sangat isu mungkin ya, isu-isu yang baru. Dan ini luar biasa pertanyaannya. Keren kali memang pertanyaan anak-anak sekarang. Anak-anak sekarang. Udah dia yang ngurus beras ini. Atau bahkan yang nanya ini kepala rumah tangga bisa jadi Pak. Bisa jadi. Jadi untuk beras itu sebenarnya kita udah tidak semata-mata beras itu langsung diimpor saja. Atau tidak semata-mata beras dari negara-negara itu kemudian kita terima begitu aja. Ada apa namanya? Ada saringan atau filter, ada sorting yang dilakukan oleh pemerintah sehingga tidak akan mungkin kejadian seperti itu gitu. Nggak semudah itu, tidak semudah gitu ya, itu masuk untuk ke pasar. Iya gitu, betul, untuk produk-produk pertanian karena ada ketahanan pangan kan. Ada lembaga ketahanan pangan kita yang mengapakan itu. Namun kalau ini barangkali kita perlu diversifikasi pangan lah, seperti itu ya. Diversifikasi pangan. Mengapa saya sebutkan seperti itu? Diversifikasi pangan itu bukan hanya berkaitan dengan padi-padi
padi, kemudian kentang, kemudian diganti dengan ubi. Tidak hanya seperti itu, tapi kita cobalah apakan untuk generasi muda terutama ya, generasi muda coba dipikirkan lagi bahwa no food no life gitu. No food no life. Jadi coba dikembangkan varietas-varietas lokal sehingga kita nggak penasaran lagi apakah saya udah nanam. Nggak mungkin kita penasaran dengan itu karena kita udah menanam gitu ya. Jadi mungkin yang bisa saya sampaikan adalah tidak semudah itu untuk beras plastik. Kemudian juga mari kita galakkan varietas-varietas lokal yang memiliki keunggulan-keunggulan tertentu seperti padi pandan wangi yang bau pandan seperti itu ya. Kemudian juga rasanya yang yang aromatik, kemudian rasanya yang manis, yang khas, tipikal dan lain-lain. Jadi itulah yang perlu kita kembangkan. Baik, jadi itu ya tadi @julianto_72 sebenarnya nggak segampang itu juga kita bisa mendapatkan beras plastik di Indonesia ini khususnya gitu ya. Karena ada apalagi lembaga. Karena ada lembaga tertentu yang akan melakukan filter-filter untuk tidak bisa turun ke pasaran gitu ya Pak. Dan tentunya kita dengarkan juga tadi saran dari Bapak Wakil Bidang Penjaminan Mutu Akademik dan Gugus Jaminan Mutu Bapak Ivan Aulia Chandra SPM Biotek ya. Bahwasanya alangkah baiknya jika kita menggunakan ya mengkonsumsi beras-beras lokal yang tadinya ada beberapa merek itu yang memang sangat khas, yang ada yang wangi pandan, yang memang berasnya itu manis gitu ya. Makanya nggak heran kalau warga Indonesia itu banyak terjangkit sakit gula gitu ya karena makan beras enak terus gitu. Jadi kita tutup dulu, kita sudahi nih pertanyaan dari @julianto_72. Selanjutnya masuk ke pertanyaan kedua dari @santi_susanti. Apakah jarak dari pohon-pohon kelapa sawit itu mempengaruhi hasil buah? Wow. Ya, ini rasa ingin tahunya ini luar biasa gitu. Rasa jadi seminar. Iya, jadi karena mungkin tadi Pak Dekan ngasih tahu, saya juga dulu apa tadi Bapak katakan, jadi dia penasaran nih, asisten ya, boleh Bapak Dekan. Jarak tanam ya. Jarak jadi tanam. saya contohkan untuk perkebunan saja, kelapa sawit. Jarak tanam memang mempengaruhi buah. Jadi kan kalau untuk kelapa sawit itu kalau untuk perusahaan swasta negeri itu 8x9. Nah, jadi bukan berarti semakin rapat kemudian semakin banyak buahnya, tidak. Memang sudah diukur. Jadi nutrisi ada standarnya. Ada standarnya memang untuk 8x9. Kenapa seperti itu? Kan jangan biar tidak berebut nutrisinya. Oke. Jadi ada spasi gitu ya Pak. Kompetisi nutrisi. Ya. Jadi gitu ya Santi Susanti. Memang jarak dari pohon-pohon ini memang mempengaruhi hasil buah dan itu semua udah ada standarnya untuk penanaman. Jadi nggak heran kalau kita melewati daerah-daerah yang memang banyak kelapa sawit itu berjejer pulau-pulau berjejer kelapa sawit yang memang tanamannya itu rapi gitu ya Pak. Memang kayak simetris aja gitu. Mata 5 bintang 5. Jadi apalagi kalau kita lihat dari drone itu kayak sangat lebih indah gitu ya Pak. Jadi kayak kalau saya pulang ke Aceh itu melewati daerah perbatasan itu memang kelapa sawit gitu ya. Jadi mulai dari yang masih tumbuh segini sampai yang udah besar tetap dia sejajar rapi. Jadi itu memang keahlian khusus gitu ya. Jadi memang spesial banget orang pertanian ini, kita beri tepuk tangan dulu dong. Nah, pertanyaan ketiga dari @rizky_saputra. Apakah ada tips dan trik agar waktu panen padi lebih cepat dari waktu normalnya? Wih. Bapak ini nih. Jadi memang penanya-penanya adik-adik ini memang udah sangat luar biasa ilmunya gitu ya. Tips dan trik ya. Ini sebenarnya tips dan trik yang udah dilakukan oleh lembaga-lembaga penelitian. Itu salah satunya adalah upaya untuk mendapatkan varietas unggul. Nah, varietas unggul yang dikatakan itu salah satunya adalah mendapatkan umur genjah pada padi. Nah, itu bisa dengan menggunakan karena dia fokusnya secara genetik, jadi bisa digunakan rekayasa genetik, pendekatan rekayasa genetik, ataupun juga menggunakan
hibridisasi Oke. dengan tanaman-tanaman yang kita lihat di lapangan ternyata dia memiliki waktu produksi yang lebih cepat seperti itu. Jadi kita silangkan, singkat cerita ya Kak Ina ya, kita silangkan berkali-kali, kemudian sampai dapat stabilitasnya karakter tersebut, sehingga kita bisa memperoleh padi yang lebih cepat panen. Produksinya. Oke. Seperti itu. Dan udah dijelasin ya kepada Rizky Saputra, singkat padat jelas terkait dengan tips and trik ya untuk penanaman panen padi lebih cepat gitu ya. Jadi Kaina, dari pemuliaan yang dilakukan itu sebenarnya sangat banyak sekali tanaman-tanaman yang sudah dilakukan oleh petani biasa, namun itu sudah berhasil itu. Contoh saya baca di informasi itu ada di Sumatera Barat itu ada padi kopai namanya. Dan itu dibudidayakan oleh petani biasa, petani tradisional. Dia bisa menghasilkan cabai kopai ini disilangkan dengan tanaman padi cabai lokal. Kemudian itu bisa menghasilkan cabai dengan ukuran panjang 30 sampai 40 cm. Nah, artinya ini bisa dilakukan oleh oleh petani-petani biasa. Nah, itulah yang diharapkan kepada mahasiswa nantinya ketika diajarkan teknis bagaimana cara pemuliaan tanaman, dia bisa mempraktekkan ke masyarakat sehingga dia bisa meningkatkan mutu tidak hanya kualitas maupun kuantitas dari produksi dari komoditas yang dibudidayakan. Baik, jadi sangat singkat padat jelas. Kita udah seperti kuliah umum ini ya. Pertanyaan-pertanyaannya mulai dari sawit, beras plastik, penanaman panen padi yang cepat gitu ya. Jadi memang semoga podcast di akhir pekan kita ini sangat bermanfaat ya, khususnya buat warga-warga pertanian gitu ya. Jadi buat adik-adik yang mau masuk Gen Z Gen Alpha ya, yang ingin masuk udah Gen Alpha sekarang Pak Ivan. Yang mau masuk ke Fakultas Pertanian udah nggak usah ragu lagi. Semua penasaran kalian bakal terjawab di mata kuliah dan praktikum-praktikum yang ada di Fakultas Pertanian Universitas Medan Area. Nah, sebelum saya tutup nih, kita butuh, masih ada durasi sekitar 5-10 menit. Butuh pesan dan motivasi kepada adik-adik yang bakal mendaftar di Fakultas Pertanian Universitas Medan Area, dan tentunya motivasi kepada adik-adik yang sedang menjalankan studi dari Bapak Dekan maupun Bapak Wakil Bidang. Kami persilahkan. Jadi memang Universitas Medan Area, khususnya Fakultas Pertanian, bukan kaleng-kaleng. Enggak kaleng-kaleng. Kita beri tepuk tangan dulu dong. Terbukti dengan tim pengajarnya, kemudian ada fasilitasnya, kemudian kemampuan dan prestasi dosennya dan mahasiswanya. Jadi jangan ragu. Dan yang paling penting ini perlu didengar bahwa Fakultas Pertanian Universitas Medan Area, Prodi Agribisnis, satu-satunya fakultas yang terakreditasi A di Sumatera Utara yang swasta. Ya, itu dia. Itu tambahan dari tadi udah disampaikan oleh Bapak Dekan tadi untuk fakultas untuk promosi ya. Nah, sekarang mungkin untuk kepedulian terhadap pertanian lah, sektor pertanian. Kita untuk adik-adik di rumah ya. Kita adalah negara agraris. Benar. Tapi kenapa kita masih impor beras? Kenapa kita masih impor komoditas-komoditas di luar dari negara-negara lain gitu? Sementara kita punya SDM, punya lahan yang luas, punya tanah yang subur gitu. Artinya apa? Artinya ada perlu kesadaran generasi-generasi muda agar bisa peduli dengan kebutuhan-kebutuhan yang primer dari kita. Nah, apalagi di era boykot ini ya Pak ya. Alangkah baiknya memang kita menggunakan produk lokal gitu ya. Jadi salah satu untuk penguatan negara itu adalah penguatan ketahanan pangan. Benar. Nah, bagaimana cara ketahanan pangan? Caranya adalah bergabung dengan sektor pertanian, kemudian mengerahkan kemampuan, kompetensi dan pemikiran sehingga bisa lebih menghasilkan produk yang kreatif, inovatif, sehingga ketahanan pangan dan pertanian, sektor pertanian kita lebih kuat sehingga
bisa meningkatkan sektor-sektor yang lain. Baik. Ya, gitu. Nah, Jadi itu dari tadi. awal itu adalah sektor pertanian dulu dikuatkan, kemudian baru bisa ditingkatkan sektor-sektor lain. Bagaimana caranya? Bergabung dengan sektor Wih, pertanian. Bapak ini udah seperti caleg nih ya. Jadi luar biasa dengan seragam Oke. yang digunakan sama gitu. Hanya saja Bapak ini tidak memiliki nomor Oh. urut. NIDN ada, NIDN ada. Oke. Jadi begitu ya para penonton podcast penghujung tahun Universitas Medan Area di sesi Fakultas Pertanian ya, yang dihadiri oleh Bapak Dekan Dr. Siswa Panjang Hernosa SPMSI dan Bapak Wakil Bidang Penjaminan Mutu Akademik dan Gugus Jaminan Mutu, Bapak Ivan Aulia Chandra SPM Biotek. Terima kasih telah hadir di podcast Universitas Medan Area di penghujung tahun ini. Semoga kita diberi kesempatan untuk bisa bertemu di podcast-podcast selanjutnya ya. Amin, amin. Nah, sebelum saya tutup nih, kita berbangga dulu dong dengan Universitas Medan Area. Sehat, kebanggaan Sumatera Utara.